karena sudah dipersiapkan untuk anak cucunya sekian harta benda, fasilitas, properti. Lalu kemudian kalau datang kematian itu, kalau datang sesuatu yang buat penyakit pada dirinya, dia khawatir dan stres tingkat tinggi karena akan berpisah dengan harta benda yang ia cari selama ini. Jadi simptom penyakit ini Bapak Ibu sekalian harus berhati-hati dengan penyakit wahan. Wahan itu kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia yang berlebihan, lalu ia kemudian takut khawatir akan kematian yang menjemputnya. Sementara kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak bisa dapat dielakkan. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan dirinya terkait dengan kematian itu. Harta benda yang dia cari sedemikian rupa, kedudukan dan pangkat jabatan yang ia lewati dan karirnya, ia adalah persiapkan sebagai wasilah sarana untuk mendapatkan kebahagiaannya di akhirat. Kebahagiaan di dunia berefek dengan kesuksesan dan kebahagiaan di hari akhirat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari awal kita ingin mengatakan persepsi sukses menurut Al-Qur'an adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang terselamat dari jelatan api neraka dan ia dimasukkan ke dalam sorga, maka itulah hakikat orang yang sukses. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sukses dalam karir kita boleh sukses dalam keluarga kita boleh sukses dalam berbagai jabatan dan kedudukan kita di dunia. Tetapi hakikatnya sebenarnya dari kesuksesan adalah agar tidak tersentuh oleh api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Orientasi inilah yang mesti ada pada setiap diri, pada setiap keluarga, pada setiap bangunan kekokohan dalam sebuah masyarakat, yaitu bagaimana berorientasi untuk mengantarkan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-77 dari surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Carilah olehmu bekal apa yang Allah berikan kepadamu, bekal untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan kamu sekali-kali membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada ayat 77 dari surah Al-Qasas ini, pertama sekali di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita supaya peduli dengan bekal akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah olehmu dari apa yang kamu hidup di dunia ini sebagai bekal untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat seterusnya Allah mengatakan dan jangan kamu lupa untuk duniamu. Kenapa Allah tidak menyebutkan dunia dulu karena kita berasal di dunia ini, lalu kenapa akhirat didulukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, karena begitu besar perhatian yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan persiapan akhirat ini. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kunu abna al-akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anak orientasinya akhiratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita pahami bahwa orientasi akhirat kita lalu melupakan dunia. Jangan kita pahami hal seperti demikian. Itu adalah pemahaman yang salah dari agama dan pemahaman kita yang salah terkait dengan dunia. Tapi memang kita tidak bisa nafikan bahwa perintah pertama yang kita disuruh untuk mempersiapkan dengan persiapan yang matang, orientasi tentang bekal akhirat kita bagaimana supaya sukses. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena akhirat adalah merupakan waktu yang tidak ada lagi matinya setelah itu. Oleh karena itu akhirat itu adalah
waktu yang paling sempurna dan dia adalah yang abadi selama-lamanya. Kalau kehidupan kita di dunia adalah sementara, ada yang diberikan Allah 60 tahun, ada yang diberikan Allah 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang lebih atau kurang dari itu. Tetapi ya, itu hanyalah sementara. Bagaikan seseorang yang berada dalam sebuah perjalanan musafir dan berhenti sebentar dalam mengisi bensin dan berhenti sejenak untuk beristirahat, maka berhenti untuk istirahat itulah hakikat waktu masa hidup kita di dunia ini yang sangat sebentar, yang sangat sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, carilah olehmu bekal akhiratmu. Jadi salah satu di antara bukti ketakwaan seseorang itu adalah dia punya persiapan yang terus-menerus secara kontinu untuk memastikan bahwa bekal akhiratnya terpenuhi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengarahkan kita supaya jangan lupa nasib bagian kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, untuk dunia narasi yang Allah gunakan adalah jangan lupa. Sementara kalau untuk akhirat cari. Ini pesan yang sangat tegas bahwa pentingnya atau perhatian yang begitu luar biasa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini untuk bekal akhirat itu penting dan sangat penting. Maka pembahasan yang digunakan adalah carilah olehmu dari apa yang Allah berikan pada dunia ini bekal untuk akhirat. Sementara kalau untuk dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan duniamu karena kita tinggal sekarang di dunia. Maka carilah bekal untuk dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah dalam masyarakat yang berkata, kita menanam padi tanpa diundang rumput-rumput pada tumbuh, ada ilalang, ada yang lain-lain. Tapi saya ingin katakan kalau kita menanam rumput, mungkinkah kita akan panen padi suatu ketika? Tidak akan mungkin selama-lamanya. Mereka yang menanam untuk kehidupan akhiratnya, maka insya Allah dunia akan mengikut kepadanya. Tetapi mereka yang menanam atau mencari kehidupan akhiratnya, dunia belum tentu untuk ia peroleh untuk bahagia. Maka insya Allah mereka yang orientasinya akhiratnya, bila dia berjalan sesuai dengan arahan yang Allah katakan ini, dunia tidak bisa ditinggalkan karena kita tinggal di sana, dan kita menganggap dunia itu sebagai wasilah sarana menuju kehidupan bahagia di akhirat itu. Karena tempat kita beramal, mengoptimalisasikan amal kita hanyalah di dunia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan itulah yang diinginkan di dalam pesan-pesan ayat kita dari surah Al-Qasas ayat 77 ini. Carilah olehmu tentang bekal akhiratmu, jangan lupa tentang bekal dunia, karena kita memang tinggal di atas dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari di dunia ini sebagai bekal kita untuk bahagia menuju akhirat kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang berkata udahlah enggak usah kita cari dunia ini, kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang jahil. Ya. Oleh karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam dia pernah mengatakan ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, kesungguhanmu pada sesuatu yang kamu telah dijamin dan kecuekanmu, keabaianmu pada segala sesuatu yang kamu diperintahkan untuk itu menunjukkan bahwa tingkat basirahmu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat rendah. Mari kita jelaskan pandangan Ibnu Athaillah ini. Kesungguhanmu pada sesuatu yang dijamin. Apa dalam hidup kita ini yang telah dijamin oleh Allah? Allah itu telah menjamin rezeki kita. Allah itu telah menjamin akan ajal kita. Allah itu telah menjamin tentang jodoh kita. Pada hal yang dijamin ini, kita begitu luar biasa sibuknya. Pergi sebelum pagi, datang larut malam, ya kembali lagi. Dan tidak ada, ya terus bergulat untuk apa? Untuk dunia. Padahal rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengabaikan akhiratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpersepsi bahwa dilarang, berpersepsi, oh kalau begitu kita enggak usah aja sibuk-sibuk dalam dunia ini, akhirat aja orientasi yang 100%. Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat lagi satu pendapat di bawahnya yang mengatakan orang yang meninggalkan usaha itu disebut sebagai orang jahil karena langit tidak pernah menurunkan hujan emas, ya.
orang yang disebut dengan meninggalkan usaha disebut sebagai orang jahil karena itu langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kesungguhanmu pada segala sesuatu yang dijamin, tetapi cuek abai pada sesuatu yang diperintahkan. Apakah yang kita diperintahkan dalam hidup ini, dalam Al-Quran disebutkan sebagai untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ini perintah Allah ini. Kita diciptakan untuk menyembah pada Allah. Padahal yang kita dituntut untuk mengerjakannya kita abai, kita cuek, yaitu kita jauh dari berubudiyah kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan disebut lemah dalam basirah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, oleh karena itu untuk orientasi akhirat kita haruslah memiliki orientasi yang sangat baik. Seluruh harta benda yang kita miliki, bagaimana ini betul-betul akan menjadi tabungan untuk akhirat kita. Sementara meninggalkan usaha itu juga adalah sesuatu yang tercela, karena kita diperintahkan dalam hidup ini untuk berusaha. Sebagaimana Nabi Daud, dia berusaha dengan tangannya. Para nabi-nabi mereka berusaha dengan kerja kerasnya. Maka ini adalah dalam bingkai berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan kepada kita, jangan sampai ada persepsi dalam setiap pemikiran kita bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sederetan nama-nama para sahabat itu kerjaan mereka hanya di masjid-masjid, hanya di musola-musola, tidak sama sekali. Saya ingin sampaikan kepada kita para pendengar sekalian, mereka adalah aktif di masjid. Ketika Nabi Muhammad memanggil mereka untuk berjihad di jalan Allah, mereka orang pertama di jihad di jalan Allah. Tetapi mereka juga adalah berusaha, mereka juga adalah bercocok tanam, mereka juga adalah perniagaan mereka tidak hanya dalam bentuk nasional di Saudi Arabia, telah sampai ke Syam, ke Syria dalam bentuk perniagaan bisnis multinasional. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karena mereka mementingkan akhirat mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka dunia ini, tetapi itu harta yang mereka miliki hanyalah terletak pada tangan-tangan mereka dan tidak dimasukkan ke dalam hati-hati mereka. Bagaimana misalnya 10 yang dijamin masuk surga, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan yang lain-lain, maka mayoritasnya dari para sahabat dijamin masuk surga itu semuanya konglomerat. Mereka memiliki finansial dan keuangan yang sangat hebat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengundangnya dan mengajak mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana performa infaknya Abu Bakar yang sampai suatu ketika ia menginfakkan seluruh harta benda yang dia miliki, bahkan sampai-sampai ada sahabat yang menanyakan, terus apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Lalu Abu Bakar berkata, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Bagaimana misalnya kehebatan Utsman bin Affan yang separuh dari hartanya ia. Bagaimana Umar bin Khattab yang menginfakkan sebagian besar dari hartanya. Subhanallah. Bahkan terjadi terhadap Utsman bin Affan yang sehingga hari ini masih punya rekening di Saudi Arabia, bahwa untuk berniat rugi pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya saya pernah menceritakan kepada kita bagaimana suatu ketika di Madinah Utsman bin Affan dalam hal ini perniagaan menginginkan kerugian. Bagaimana ceritanya? Panen besar kurma-kurma yang ada di Madinah ini akan menjadi kebahagiaan bagi petani yang akan mendapatkan keuntungan dari panen itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di ujung dari musim panen tersebut ada perubahan cuaca yang mengakibatkan korma-korma mereka tidak berada dalam kekeringan yang sempurna. Tapi korma ini mengakibatkan busuk sebagiannya. Dengan demikian bahwa harga panen mereka akan menurun drastis. Dengan demikian kondisi ini membuat Utsman bin Affan mengambil kebijakan. Kali ini dia akan membeli semua korma-korma busuk itu dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga biarlah kali ini Utsman bin Affan akan merugi, tetapi memberikan kebahagiaan tersenyumnya para petani, yang mana korma-korma mereka dinilai dengan harga yang tinggi. Setelah dibeli semua oleh Utsman bin Affan lalu disimpan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang bersamaan ada wabah penyakit yang begitu pandemi
terjadi di daerah Yaman. Sehingga ini wabah penyakit sampai kepada keluarga kerajaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga kerajaan ini meminta tabib-tabib mereka, ya, pakar-pakar perubatan mereka untuk mencari solusi apa kira-kira yang bisa dijadikan sebagai obat untuk mengantisipasi wabah atau pandemi yang terjadi. Lalu kemudian mereka mencari dan tidak menemukan. Pada akhirnya satu di antara tabib itu melihat dan melakukan eksperimen bahwa korma yang berasal dari Madinah ini adalah sesuatu yang mampu untuk menangkal dari pandemi. Ya, oleh karena itu dilakukan eksperimen dan dokter atau tabib melakukan dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak kerajaan supaya membeli korma-korma panen pada tahun ini yang berada di daerah Madinah. Kemudian kebijakan dari pihak kerajaan dan menyampaikan kepada prajuritnya, beli semua korma-korma yang ada di Madinah yang kemudian dibeli dengan harga yang setinggi-tingginya. Lalu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kerajaan Yaman membeli seluruh korma-korma yang dibeli oleh Utsman bin Affan tadi dengan harga yang tinggi. Jadi keinginan Utsman bin Affan untuk sedikit merugi dan kemudian memberikan kebahagiaan kepada masyarakat petani yang di ujung dari musimnya adalah datangnya cuaca yang tidak bersahabat. Lalu kemudian tidak jadi untuk merugi karena oleh orang-orang Yaman dan kerajaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan akan kalian, justru Allah mengokohkan kaki-kaki kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu harta kita yang sebenarnya di akhirat adalah harta, apabila harta itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk sedekah, apakah dalam bentuk infak, apakah dalam bentuk zakat, apakah kita ingin memberikan sebahagiannya adalah untuk masjid, untuk musalla, atau untuk kebaikan dan yang lain-lain dalam kesolehan sosial kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Hitung-hitungan matematika kita, kalau semakin banyak kita memberi, itu artinya semakin berkurang dari yang kita miliki. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya literasi sendiri, punya perhitungan sendiri. Seketika semakin banyaknya seseorang memberikan, maka semakin banyak ia akan menerima pulangannya. Perhatikanlah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ini. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebahagian harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Itu bagaikan satu butir yang ditanam, lalu kemudian satu butir yang ditanam itu akan menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir. Satu butir itu menjadi 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap bulir itu akan terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya bagi siapa yang ia inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita satu memberi, maka satu ini dia akan tumbuh dan kemudian ada 7 tangkai. Setiap tangkai itu dia akan ada 100. Itu artinya kalau satu kita beri, pulangan yang akan kita dapat adalah 7.000. Karena setiap satu bulirnya adalah 100. 7 kali 100 itu 700 ya. 700 yang kita akan dapatkan pulangannya. Padahal kita tadi beri 1. Itulah yang kita maksudkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasinya ini kepada kita. Semakin banyak kita beri, itu artinya pulangan yang akan kita dapatkan adalah semakin banyak pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita berikan di jalan Allah, apa yang kita berikan untuk masjid musholla, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan zakat dari harta benda kita, itulah hakikat sesungguhnya yang akan kita peroleh nanti di akhirat kita. Terkait dengan harta kita ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa macam harta yang kita miliki. Yang pertama yang pasti untuk kita itu adalah harta yang telah kita makan. Yang telah kita makan, dia akan berakhir dengan ada sebagian besarnya kotoran. Walaupun sebagiannya ada yang menjadi gizi pada tubuh kita dan seterusnya, ya. Tetapi mayoritasnya menjadi kotoran. Lalu kemudian ada harta yang kita pakai.
baju yang kita pakai, kendaraan yang kita pergunakan, itu pada akhirnya usang. Ya, menjadi tua, menjadi tidak berharga dan bernilai, rusak dan kemudian jadi barang rongsokan. Kemudian yang ketiga, ada harta yang kita simpan, harta yang kita ada di bank, ada dalam bentuk properti, ada dalam bentuk mungkin saham, ada dalam bentuk yang lain. Itu belum pasti untuk kita. Bisa-bisa adalah menjadi warisan. Dan apabila menjadi warisan, itu akan terjadi perpindahan hak miliknya kepada keluarga besar kita. Jadi apa yang sebenarnya kita miliki? Makanan yang telah kita makan, yang mayoritasnya menjadi kotoran, pakaian yang telah kita pakai, yang pada akhirnya barang rongsokan. Sementara harta benda yang kita simpan di bank atau di tempat mana, maka itu akan menjadi harta yang bisa saja diperebutkan, bisa saja gontok-gontokan dari waris dan yang lain-lain. Harta kita dapatkan nanti di akhirat adalah yang pernah kita sedekahkan, yang pernah kita infakkan, dan itulah yang akan menemani kita di akhirat kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerdaslah kita dengan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga itu adalah menjadi sesuatu yang menemani kita nanti di akhirat. Terakhir, Bapak Ibu sekalian para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu nanti apabila meninggal dunia, maka yang menemaninya ada keluarganya, maka menemaninya ada harta bendanya, menemaninya yang ketiga adalah amalnya. Lalu kemudian harta keluarganya, amal solehnya akan mengikuti kita sampai ke kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pergi dan 1 tinggal. Yang kembali ke rumah itu adalah hartanya, ambulan yang membawa pakaian dan segala macam yang dibawa, aksesoris yang dibawa, keranda yang dibawa, mereka itu semua akan pulang. Masyarakat keluarga besar yang mengantarkan kita, mereka juga tidak mau lama-lama di dekat kuburan itu. Paling 1-2 jam sudah ditimbun, balik lagi. Tetapi ada yang ketiga yang menemani kita, itulah amal. 2 pergi dan 1 tinggal. Amalan kita itulah yang membersama kita. Selang tidak berapa lama setelah kita dikuburkan, malaikat datang untuk menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah diketahui bersama, tentang umurmu kemana pergi, tentang ilmumu apa yang sudah kamu amalkan, harta bendamu dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita menginginkan kesuksesan dari harta kita di dunia, maka sebaiknya bijaklah dalam mempergunakan harta benda ini sehingga ia menjadi penolong dan pembantu kita, menemani kita nanti di hari akhirat. Terakhir, para ulama mengatakan ni'mal mal fi yadin rajulin saleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang terletak pada tangan-tangan orang-orang yang soleh. Karena list pengeluaran mereka adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala harta yang terletak pada tangan-tangan orang-orang yang tidak mengerti tentang hak-hak Allah pada hartanya, maka itu harta na'udzubillah min dzalik, kalau ia pergunakan untuk maksiat, untuk dosa, atau yang bermuara kepada penambahan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bijak dalam mempergunakan harta kita, sehingga harta itu bisa menjadi penolong kita dan bisa menjadi menemani kita nanti di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada ingin menambahkan atau ingin menanyakan dari topik kita pada hari ini, dan dipersilakan, dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang telah menerangkan harta kita yang sebenarnya di akhirat nanti, dan dari mana kita mendapatkan harta, dan kemana yang harus kita sampaikan harta itu yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu, boleh disampaikan dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Reno. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita memanage harta itu kalau yang benar-benar itu adalah untuk jalan kita ke akhirat. Seperti ini Pak Ustadz, apakah itu memang misalnya kita suka menginfakkan sebagian harta kita, tapi kita selalu memilih-milih uang yang paling kecil untuk kita infakkan. Apakah itu besar kecilnya itu
memang ada pengaruh kepada kehidupan kita atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, langsung dijawab ya. Bagus dari pertanyaan Bapak kita. Biasanya kita ketika berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita, kita milih-milih harta kita mana tukaran yang paling kecil. Atau mungkin sesuatu yang barangkali kita tidak perlukan, udah kita sedekahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu pula yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan begitu besar nikmat karunia-Nya, ya. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, yang ia memberikan seluruh hartanya, separuh hartanya, dia tidak pilih-pilih. Mana hartanya yang terbaik, itulah yang dia infakkan, karena dia memahami yang pasti akan ia bertemu dengannya. Tadi kita sekalian telah menyebutkan bahwa semakin besar, semakin maka semakin banyak kita menerima. Cuma terkadang logika menghambat dari sehingga ya kalau saya berikan berarti kurang. Mindset yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan kepada kita pintu rezekinya dan tidak seperti para sahabat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Sahabat itu ketika mereka hijrah dengan Nabi Muhammad, itu mereka tidak membawa rumah mereka, tidak membawa properti mereka. Semuanya tangan-tangan kosong. Tapi setelah kembali di Madinah, mereka berusaha, mereka bekerja, pelaku pasar, yang tidak waktunya sangat panjang, lebih kurang mungkin dalam 13-15 tahun, lalu kemudian mereka menjadi nama-nama atau mereka menjadi list-list baru nama-nama konglomerat yang ada di Madinah. Apa rahasianya? Allah bukakan dunia kepada mereka karena mereka juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka. Allah sebenarnya tidak perlu pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bantuan. Kita yang mengerti sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lalu tahu betul bahwa harta benda ini adalah hanya titipan, yang hakikat pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia salurkan pada jalan-jalan ketaatan, itulah yang sesungguhnya hakikat dari kesyukuran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, harta itu ada, Allah sebutkan dalam Quran ada 3. Yang pertama, harta yang diberikan. Harta yang diberikan itu artinya siapapun itu akan ada diberikan Allah harta, bukan hanya manusia. Hewan yang melata sekalipun sudah siap, karena itu namanya harta, ya, itu otomatis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di dunia ini kecuali sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Cicak, ada nggak cicak? Itu sudah ditentukan berapa tangkapannya dari lalat untuk menyambung spesies hidupnya. Ular itu tidak pakai kaki tetapi mengandalkan perutnya untuk kemana-mana. Itu juga sudah ditentukan berapa rezeki yang sudah akan diberikan Allah padanya. Apalagi kalau manusia yang bisa memplanning, yang bisa bawa mobil, yang bisa berpikir, bisa merencanakan, itu jauh lebih ditentukan. Ada rezeki, kata Allah, dalam model bentuk rezeki yang diusahakan. Semakin kokoh usahanya, semakin giat dia, maka semakin besar peluang dia akan mendapatkan nikmat karunia. Dan ini kata Allah dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Semakin banyak usahanya, semakin kuat mujahadahnya dan kerja kerasnya, kemungkinan untuk dia beruntungnya lebih banyak adalah terbuka luas. Bapak Ibu sekalian para pendengar, ada nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga itu adalah nikmat atas hadiah karunia dari Allah, dan ini tidak ada logika matematikanya. Biasanya kan kalau yang tadi jual 10, kemudian dibeli 10, jual 12, untungnya ada 2 gitu kan. Semakin banyak dia menjual, maka kemungkinan semakin banyak pula hitungan keuntungannya. Kalau nikmat yang diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ini, itu bisa 2 kali lipatnya, bisa berkali-kali lipatnya yang tidak dapat dihitung dengan logika dan matematika. Apa kata Allah dalam Quran? Siapa yang dapat mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Allah akan tambahkan. Penambahan itu tidak hanya 2 kali lipat, tidak hanya 3 kali lipat, tapi tadi di ujung ayat dari surah Al-Baqarah kita mendapatkan informasi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang 1 biji kemudian menjadi 7 bulir, setiap bulirnya 100, itu artinya 1 kita beri akan mendapatkan 700. Itu secara hitungan yang dianalogikan dengan tumbuhan. Tetapi di ujung ayat itu Allah mengatakan Allah bahkan memberikan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah bahkan melipat gandakan bagi siapa yang kehendaki dari yang normalnya. Itu jadi oleh karena itu janganlah kita berperhitungan ketika memberi, semoga Allah tidak berperhitungan ketika juga memberikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita menghitung yang kita dapatkan, tapi jarang kita menghitungnya kesehatan yang alhamdulillah, kemudian tidak ada kendala-kendala dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan yang dimudahkan oleh Allah. Itu juga adalah sesuatu karunia yang tidak ternilai dengan harta benda yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dibantu satu lagi Pak Ustadz. Saya lupa mengenai ayat Al-Qur'annya, tapi mengatakan mayit ingin keluar sekali lagi ke dunia karena hanya untuk bersedekah. Itu sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kita itu akan berada di bawah naungan sedekah kita. Artinya itu merupakan harta yang akan menyelamatkan kita. Gimana betul Ustaz? Untuk penjelasannya lagi Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bila diberikan kita kesempatan lahir lagi ke permukaan bumi ini, kita akan berniat untuk bersedekah. Tetapi ini tentunya suatu harapan yang tidak mungkin terjadi. Karena kalau kita sudah nanti berada di hari akhirat, ini adalah angan-angan yang tidak mungkin itu terjadi. Seperti orang kafir memiliki angan-angan, bolehkah kami dikembalikan lagi ke dunia tetapi tidak dijadikan sebagai manusia, tetapi dijadikan sebagai tanah belaka yang kemudian tidak lagi dihisap dan dihitung, tidak diaudit amal-amalnya. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan selalunya memang penyesalan itu datang di ujung, penyesalan itu datang di hari akhirat. Tapi dari ayat tersebut sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan informasi kepada kita keutamaan dari bersedekah itu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah misalnya kepada masjid musalla, lalu kemudian itu masjid musalla adalah dipergunakan untuk orang sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berada di komplek itu, kita tidak lagi berada di tempat itu, kita sudah berada di alam lain. Tetapi itu pahalanya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dengan seperti seseorang yang mendepositokan sesuatu yang tanpa dia sadari dapat pulangan, dapat kembalian. Deposito amal soleh yang mengalir terus pahalanya kepada dia dan tidak terputus-putusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk bekal akhirat kita, harta yang pasti kita terima, harta yang sudah kita infakkan. Kalau yang belum, yang dalam rekening itu belum tentu. Kalau datang kematian habis, menjadi hak harta warisan yang akan diberikan. Kalau anak-anak alhamdulillah soleh-soleha semua, mereka akan bagi dengan akur, tapi kalau mereka pendirian lain dan ada hawa nafsu juga, maka yang terjadi adalah betapa banyak orang-orang dan keluarga yang memperebutkan harta warisan dari orang tuanya, berakhir berujung dengan cekcok dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz sudah menerangkan pertanyaan dari kawan-kawan kita tadi. Bapak Ibu karyawan-karyawati Rumah Sakit Universitas Andalas, telah sampailah di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Semua pertanyaan yang telah dijawab oleh Bapak Ustadz tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tingkatkan lagi untuk mencapai amalan kita ke akhirat nantinya. Saya selaku pembawa acara, terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi Rumah Sakit Universitas Andalas, Bapak Ibu karyawan-karyawati Rumah Sakit yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian Jumat rutin pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.